Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini lagi-lagi berkaitan dengan seleksi P3K di tahun 2024 ini ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas terkait dengan polemik gitu ya, yang terjadi pada pelaksanaan seleksi P3K di tahun 2024 ini. Jadi mungkin teman-teman sudah tahu gitulah ya, bahwasannya ada banyak sekali protes yang dilakukan oleh para honorer terkait rekrutmen P3K di tahun 2024 ini. Ada yang protes karena pengabdiannya sudah lama, artinya sudah menjadi honorer sejak lama, bahkan puluhan tahun, tetapi tetap gagal menjadi P3K di tahun 2024 ini. Kemudian ada juga yang protes terkait dengan nilai gitu ya. Sudah belajar mati-matian, sudah berusaha keras untuk bisa mendapatkan nilai tinggi tetapi tetap tidak bisa menjadi P3K karena dikalahkan oleh tenaga honorer K2 yang tentunya paling diprioritaskan pada pengadaan P3K di tahun 2024 ini. Hal-hal semacam ini banyak beredar gitu ya informasinya, dan tentunya menjadi apa ya, dilema bagi pemerintah tentunya, dalam hal ini Kementerian Pan-RB. Tetapi Kementerian Pan-RB sudah membuat aturan atau menyusun aturannya sejak lama sebelum rekrutmen P3K 2024 dilaksanakan. Sehingga tentunya aturan ini sudah wajib dijadikan sebagai pedoman gitu ya. Kalau instansi dalam hal ini sudah mematuhi aturan ya tentunya tidak salah gitu ya. Karena memang dalam membuat sebuah aturan ya tidak bisa menyenangkan semua pihak gitu ya. Tetapi saya rasa Kementerian Pan-RB sudah sangat bijak, sudah sangat adil dalam menyusun aturan atau regulasi terkait dengan pengadaan P3K 2024. Mulai dari keputusan Menteri Pan-RB nomor 347, 348, dan 349. Aturan-aturan ini sudah dibuat, disusun sedemikian rupa sehingga diharapkan bisa mengakomodir semua pihak gitu ya. Jadi terkait dengan honorer yang sudah mengabdi lama belum bisa diangkat menjadi P3K, saya rasa tidak semua gitu ya. Bagi tenaga honorer K2 yang sudah mengabdi lama, saya rasa kebanyakan sudah bisa diangkat menjadi P3K karena memang tenaga honorer K2 diprioritaskan, paling diprioritaskan pada pengadaan P3K. Jadi hanya mungkin instansi yang membuka formasi sedikit gitu ya, kemudian honorer K2-nya banyak, ya masih ada honorer K2 yang tersisa. Tetapi sebagian besar saya rasa sudah bisa diangkat menjadi P3K. Yang paling menjadi polemik tentunya adalah honorer yang masuk dalam database PKN gitu ya. Karena honorer yang masuk dalam database PKN ini harus mempunyai nilai yang tinggi untuk bisa diangkat menjadi P3K. Jadi ada kemungkinan honorer yang mengabdinya belum lama tetapi masuk dalam database PKN diterima sebagai P3K karena memang nilainya tinggi dan mengalahkan honorer yang sudah mengabdi lama karena memang nilainya rendah. Dan hal-hal semacam ini mungkin hampir terjadi di banyak instansi, terutama instansi yang membuka formasi tidak banyak. Tetapi intinya saya rasa Kementerian Pan-RB sudah membuat regulasi dengan cukup adil, sudah disusun sedemikian rupa sehingga yang diterima adalah mereka yang memang pantas diterima gitu ya. Tetapi teman-teman tentunya ya patut bersyukur karena Kementerian Pan-RB menyiapkan regulasi P3K paruh waktu gitu ya. Jadi yang ditagih P3K paruh waktunya saja. Komitmen pengangkatan menjadi P3K paruh waktu ini seharusnya bisa dilakukan oleh semua instansi. Dan ke depan dari P3K paruh waktu diangkat menjadi P3K penuh waktu kan kabarnya tidak melalui seleksi lagi gitu ya. Dan ini juga harus ditagih. Tetapi kalau aturan yang sudah mengabdi lama tidak diterima, yang dapat nilai besar tidak diterima, ya memang sudah sesuai aturan seperti itu. Kecuali memang ada pelanggaran dari instansi ya teman-teman berhak protes. Tapi kalau sudah sesuai dengan aturan ya mau gimana lagi. Tetapi itu tadi ya yang harusnya ditagih terkait dengan P3K paruh waktu. Jadi saat ini kita sabar, tunggu saja regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pan-RB terkait dengan pengangkatan
honorer yang tidak lolos P3K menjadi P3K paruh waktu, dan bagaimana nanti proses pengangkatan P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu. Ini yang harus dikawal. Jadi mungkin itu ya pendapat saya terkait dengan banyak sekali protes di masyarakat di kalangan honorer yang sudah mengabdi lama dan dapat nilai tinggi tetapi tidak diterima sebagai P3K penuh waktu di tahun 2024 ini. Jadi mungkin itu bagi teman-teman yang punya pendapat terkait dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.